Pada musim kemarau kali ini, tanaman bawang merah kita sudah saatnya untuk melakukan pemupukan susulan yang pertama. Pada video kali ini kita akan memasukkan beberapa jenis pupuk yang cocok di tanaman bawang merah musim kemarau. Pupuk susulan pertama untuk mendukung proses pertumbuhan vegetatif sehingga melahirkan tanaman bawang merah yang tumbuh subur dan bisa tumbuh dengan optimal di usianya sekarang 12 hari setelah tanam. Assalamualaikum, halo Kang Bayu. Kita ada di depan pupuk yang akan kita berikan di susulan yang pertama di usia 12 hari setelah tanam. Pupuknya apa saja? Ini dia. Yang pertama ini adalah ada pupuk ZA+. Pupuk ZA+ ini dengan kandungan nitrogen 21%, sulfur 24, dan ada tambahan plusnya. Apa itu? Yaitu zinc sebesar 1000 ppm. Itu dia. Nah, pupuk ini akan memberikan asupan nitrogen dan juga sulfur sehingga tanaman akan pertumbuhannya bisa dengan mudah. Sulfur ini sangat penting sebesar 24% untuk memastikan nutrisi terserap dengan optimal nitrogennya. Yang kedua adalah NPK 16 dengan merek Pak Tani dari Saprotan Utama. Kandungannya spesial ini adalah adanya nitrat yang mudah terserap sebanyak 7%. Dari 16% nitrogen itu 7%-nya nitrat dan juga mikro lengkap. Yang ketiga adalah pupuk KSP fosfat. Berikutnya adalah magnesium sulfat. Kenapa saya kasih magnesium sulfat? Karena tanaman saya ada indikasi kekurangan magnesium, sehingga ini saya kasih untuk fase pemupukan susulan pertama ini, sehingga tanaman akan bisa hijau ruyu-ruyu dan tidak mengalami daun nguning, tidak mau hijau gitu. Terus yang kelima adalah Javazi. Javazi ini adalah pupuk silika. Terus kemudian ini ada tambahan asam humat juga untuk memastikan seluruh nutrisi yang kita masukkan terserap dengan sempurna. Untuk pupuk ZA saya kasih satu timbo. Satu timba ini kalau dikiloi kurang lebih sekitar 5 kiloan. 5 kilo ZA ini akan bisa kita masukkan untuk asupan nitrogen di fase awal vegetatif ini. Karena apa? Cuacanya juga cerah, kemarau. Kalaupun musim hujan saya tidak berani kasih ini ZA ini, tapi kalau di musim kemarau seperti ini bisa kita masukkan. Dan kelebihannya apa? Ada zinc. Zinc itu juga akan meminimalisir terjadinya asam-asaman di lahan kita karena efek adanya pemupukan ini. Jadi zinc ini akan menjaga tanaman tidak terlalu ngedrop pH nih. Terus yang kedua adalah pupuk NPK 16. PPK 16 ini saya masukkan sebanyak 5 kilo juga. Dosisnya 5 kilo sehingga ini akan memberikan pupuk berimbang. Jadi ada unsur P dan juga K-nya. Memang unsur di fase awal seperti ini untuk khususnya kalium tidak terlalu banyak dibutuhkan. Nanti akan kita tambahi ketika tanaman sudah mulai bertambah umur. Bisa kita masukkan khusus pupuk kalium. Dan ini yang berikutnya adalah pupuk fosfat. Tetap kita masukkan pupuk fosfat ini karena ini akan mendukung tanaman kita untuk perakaran lebih bagus dan juga persiapan nantinya untuk fase-fase selanjutnya, yakni fase awal generatif di usia 20 ke atas. Itu tanaman membutuhkan fosfat juga untuk proses mecah umbi ataupun pembesaran popor. Jadi harus kita pastikan tanaman itu fosfatnya tersedia. Dosis fosfat yang kita masukkan sebanyak 8 kg. Jadi fosfat ini kita masukkan selain di dasaran juga kita masukkan di
susulan pertama, nanti untuk yang berikutnya akan mulai kita kurangi gitu. Dan pupuk selanjutnya ini magnesium dan juga Javazi zeolit aktif. Jadi zeolitnya itu sudah matang, bukan zeolit mentah, batuan zeolit bukan, tapi ada zeolit yang sudah siap diaplikasikan. Javazi ini mengandung si zeolit yang mana unsur utamanya adalah silika. Itu nanti akan meningkatkan KTK tanah atau kation ataupun kemampuan tanah untuk menyerap ion-ion dari nutrisi yang ada. Dengan adanya zeolit aktif ini, itu nanti nutrisi yang ada di pupuk ataupun yang ada di media tanah itu mudah terserap oleh tanaman dan juga bisa menaikkan pH. Terus kemudian magnesium sulfat itu akan meningkatkan hijau daun dan fungsinya adalah meminimalisir adanya pucuk meminimalisir adanya daun nguning, sehingga dia bisa cepat hijau dengan pemberian magnesium ini. Total pupuk kita ini ada sekitar 20 kilo, ditambah juga dengan asam humat yang mana itu akan menjadi pembedah tanah dan biar pupuk tidak mudah tercuci. Dan juga nanti akan tanaman itu mudah untuk menyerap pupuk yang kita masukkan ini tadi. Dan dari total sekitar 20 kilo ini nanti akan kita taburkan di lahan dengan penaburan langsung ya, tanpa dikecek tapi langsung disebar. Tetapi sebelumnya media tanah itu sudah saya lakukan penggaruan sehingga nanti pupuk akan mudah masuk ke dalam tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kakang Bayu, selamat pagi. Kita ada di lahan bawang merah. Sekarang usia tanaman ini sudah 13 hari setelah tanam. Untuk kemarin itu kita sudah melakukan pemupukan dan pupuknya sudah kita campur dengan berbagai macam jenis. Pada intinya pada masa pemupukan di awal ini, apalagi cuaca sedang kemarau, kita fokuskan di pertumbuhan. Kita biarkan tanaman kita subur dulu, karena ketika tanaman ini subur paling tidak nanti tanaman akan tumbuh dengan bagus, normal, tidak ada gangguan karena cuaca sangat mendukung, yaitu cuaca panas ini. Sehingga tanaman kalau dalam cuaca seperti ini bisa kita masukkan pupuk apapun, seperti pupuk nitrogen yang kadarnya tinggi tidak masalah. Jadi kita kemarin sudah memasukkan ZA sebagai salah satu tambahan untuk pupuk nitrogen serta pupuk yang lain. Kalau musim kemarau hujan tidak lagi, biasanya kita kurangi nitrogennya. Tapi kalau cuaca seperti ini bisa kita tambahin nitrogennya biar pertumbuhannya semakin bagus. Untuk pembahasan kali ini kita akan lebih fokus ke tata cara pemupukan. Biasanya kalau saya melakukan pemupukan itu dengan pemupukan di sore hari. Kenapa kok dilakukan di sore hari? Karena untuk mengantisipasi yang namanya penguapan dari pupuk, karena adanya unsur amonia yang mengikat nitrogen itu biasanya kalaupun tidak tepat cuacanya ataupun tepat situasinya bisa membuat tanaman pucuk kuning. Nah, makanya kita antisipasi dengan pemberian pupuk pada sore hari. Kenapa? Karena kalau kita berikan sore itu pupuk itu suhu di tanaman itu akan menurun ketika menjelang malam, sehingga meminimalisir terjadinya penguapan. Otomatis tanaman akan tidak beresiko terkena efek negatif penguapan dari pupuk itu, khususnya unsur amonia yang itu mengikat nitrogen. Kalaupun diberikan pagi tidak masalah sebenarnya, tapi harus kita antisipasi bagaimana tanaman itu tidak terkena efek dari penguapan pupuk. Biasanya kita lakukan cara apa? Kalau setiap melakukan pemupukan usahakan dalam kondisi media tanah ini ya lembab, tidak harus basah ya, tetapi lembab, sehingga itu tidak terlalu banyak yang keluar.
digaruk ya tidak masalah sebenarnya, tetapi beresiko pupuk itu morat-marit lah istilahnya, ada yang turun ikut arus rujukan dari siraman itu, ataupun juga dia akan pindah posisi ke yang lain. Jadi kalau kita garuk itu ketika kita kasih air itu pupuk langsung terserap masuk ke dalam pori-pori tanah dengan mudah, sehingga pupuk itu akan optimal diserap oleh tanaman. Terus yang perlu diingat juga sebelum kita melakukan pemupukan, usahakan kondisi pH tanah itu netral, karena efek dari adanya pupuk interaksi dengan tanah dengan tanaman itu akan menyebabkan pH ngedrop, sehingga harus kita antisipasi, usahakan tanaman jangan ngedrop, paling tidak dalam kondisi netral, sehingga ketika pH-nya turun itu tidak sampai terlalu rendah. Apa resikonya kalau pH-nya terlalu rendah? Penyerapan tidak akan maksimal pupuk itu. Terus apa ya? Jadi ketika pH itu sudah netral, jadi tidak terlalu ngedrop pH-nya, berarti terus apa yang bisa kita lakukan kalau tanahnya dalam kondisi pH rendah? Kita sebelum pupuk kita naikkan dengan pemberian kapur ataupun juga dengan pemberian kalsium jenis yang lain, gamping ataupun kapur bangunan ataupun juga dolomit. Setelah kita pastikan pH-nya naik, baru kita lakukan pemupukan. Jadi banyak sekali permasalahan khususnya di pucuk kuning ya. Jadi kenapa ini sering saya bahas, karena banyak sekali tanaman habis dipupuk itu mesti pucuk kuning. Bisa jadi disebabkan oleh hal-hal tadi itu, mulai dari pH ngedrop karena adanya pemupukan, terus pH-nya sebelumnya sudah ngedrop, tambah dipupuk tan soyo ngedrop akhirnya pucuk kuning. Bisa jadi karena adanya penguapan itu. Jadi teknis cara pemupukan di tanam bawang merah memang agak ribet ya, tapi ya memang seperti itu. Jadi kalau kita awas, hati-hati, bisa dipastikan tanaman kita akan sehat dan terbebas dari adanya pucuk kuning. Seperti itu.